Iya, yang akan saya paparkan pada pagi hari ini, yang pertama adalah fungsi umum sistem kardio itu apa, kemudian sistem konduksi jantung, kemudian bagaimana jantung itu berkontraksi, kemudian siklus jantung nanti seperti apa ya. Nanti kalian mungkin harus melihat kembali dan bagaimana jantung itu diatur melalui mekanisme bagaimana. Ya, jadi jantung itu memiliki mekanisme untuk meregulasi dirinya sendiri, juga bisa diregulasi oleh banyak hal seperti saraf, diatur oleh hormon dan lain-lain. Nah, untuk yang pertama untuk secara umum, jadi ini poin-poin secara general saja kalau adik-adik melihat sistem kardiovaskular itu sebenarnya dia berfungsi sebagai apa. Yang pertama karena dia seperti saluran pembawa zat, maka dia akan menyebarkan seluruh bahan nutrisi dan oksigen ke berbagai tempat di tubuh kita sampai ke tingkat sel, ya. Dan dia juga bisa menghantarkan berbagai zat-zat termasuk hormon, enzim maupun protein di dalam darah kita dari satu organ ke organ lain ya. Nah, selain itu juga karena dia berisi darah plasma, maka dia akan memiliki peranan untuk mengatur keseimbangan cairan tubuh ya. Jadi oleh karena itu sistem kardiovaskuler itu juga terkait perannya dalam mengatur keseimbangan cairan tubuh. Nah, keseimbangan cairan tubuh ini bukan hanya kardio ya, ginjal juga di situ terlibat. Tapi salah satunya adalah kardiovaskular, terutama vaskular yang di situ ada plasma. Ini hanya merecall ya, adik-adik mungkin sudah tahu ini dari biomedik ya, bahwa jantung itu ada bagian atrium dan ada bagian ventricle, kemudian ada dua atrium, dua ventricle ya. Kemudian nanti ada katup. Ada katup yang terletak di antara atrium dan ventricle, kemudian ada katup yang terletak atau memisahkan antara ventricle dengan pembuluh darah besar ya. Ya jadi ini saya rasa sudah juga nanti diulang di anatomi. Kemarin Dokter Zata pasti sudah singgung tentang ini. Nah, kalian harus tahu ini nama-namanya, fungsinya apa, karena nanti mungkin di penyakit kardio akan ada penyakit katup ya. Jadi kalian harus paham bahwa struktur katup ini eh, terletak di mana dan dia berfungsi untuk apa. Nah, kemudian jantung itu terdiri dari berapa lapis ya, ada 3. Ini mungkin sudah disinggung juga oleh histologi bahwa lapisan dinding jantung itu ada bagian endokardium, perikardium, dan miokardium. Nah, yang paling tebal itu adalah bagian miokardium ya. Jadi dia yang terdiri dari otot yang sangat tebal yang sebenarnya berfungsi untuk supaya jantung itu bisa memompa darah ke seluruh tubuh ya. Nah, itu tadi secara umum tentang fungsi kardio, kemudian gambaran struktur jantung secara keseluruhan, secara garis besarnya. Detailnya untuk anatomi kan sudah, detailnya tadi lapisan-lapisan dinding jantung mungkin sudah juga di histologi. Nah, kita masuk ke fungsi biolistriknya. Ya, sama dengan sel otot, sel otot jantung juga itu akan memiliki aktivitas biolistrik yang memungkinkan jantung itu untuk berkontraksi ya. Jadi aktivitas biolistrik ini sebenarnya terjadi di seluruh sel di tubuh kita yang menandakan bahwa sel itu hidup ya. Jadi kalau tidak ada aktivitas biolistrik di tubuh kita, tidak ada perpindahan ion ya, jadi aktivitas biolistrik ini terjadi di semua sel. Nah, yang mau dibahas di ini adalah tentang aktivitas biolistrik yang ada di sel otot jantung yang memungkinkan sel otot jantung itu nanti akan bisa berkontraksi. Nah, inti dari aktivitas biolistrik sebenarnya adalah adanya perbedaan konsentrasi ya ion. Jadi kalau kalian adik-adik belajar di biomedik
1 ini semester 3 nih, di Mabrik 1 adik-adik belajar tentang perpindahan atau transport lewati membran kan. Nah, aktivitas biolistrik ini termasuk aktivitas biolistrik yang ditandai oleh oleh aktivitas transport aktif ya. Jadi karena perpindahannya menggunakan aktivitas energi ya. Banyak yang lain yang pasif seperti difusi ya, tapi dalam hal ini kalau biolistrik itu transport aktif. Ya, secara umum ion yang akan berperan dalam proses biolistrik itu ada natrium, ada kalium, kalsium, dan klorida ya. Nah, yang besar perannya nanti ini untuk proses kontraksi adalah ion kalsium. Oke, ini kita skip. Nah, untuk proses potensial aksi pada otot jantung, kalian ingat ada 4 fasenya. Yang pertama ada fase fase upstroke atau fase depolarisasi, kemudian ada fase early repolarisasi, ada fase plateau, kemudian ada repolarisasi. Oh, ini salah, ini early depolarisasi yang nomor 1. Kemudian fase repolarisasi dan 4 resting membran ya. Nanti kita coba lihat gambar yang terjadi ya. Jadi yang ada dilihat di atas adalah aktivitas biolistrik ditunjukkan oleh garis yang merah, sementara aktivitas yang garis yang biru ini adalah kontraksi. Jadi dari gambar di atas kelihatan bahwa sebelum terjadinya kontraksi harus otot itu berkontraksi ya. Nah, tadi ini fasenya kalian lihat ya, ada 0, kemudian 1, kemudian plateau, kemudian repolarisasi dan resting membran. Nah, kontraksi itu dimulai ketika sudah sampai di fase ini ya, di fase plateau. Di sini ditandai oleh masuknya ion kalsium nanti, sehingga kontraksi di situ akan meningkat. Nah, ketika terjadi repolarisasi, begitu juga kontraksi akan menurun. Nah, kita coba lihat, mereview kembali apa yang terjadi di masing-masing fase. Jadi yang pertama adalah resting membran. Di sini kondisi ion negatif, kondisi konsentrasi membran istirahat itu bernilai negatif ya, bernilai minus 80 sampai minus 90. Nah, pada fase ini ditandai oleh pergerakan ion kalsium keluar dari dalam sel dan diperankan oleh pompa natrium kalium. Jadi resting membran itu karena dia negatif, maka dia akan berada grafiknya di bawah. Selanjutnya, ketika terjadi depolarisasi, di sini ion natrium masuk ke dalam sel, sehingga nanti garisnya itu kalau di grafik di sel menjadi lebih positif kan di dalam, jadi dia akan mulai naik ke atas. Nah, di sini potensial membran itu tidak lagi negatif, tapi dia menjadi positif 30 sampai 40. Nah, di sini di sini menandai suatu proses yang namanya masa refraktor. Itu masa refraktor itu kalau sudah terjadi ini sebenarnya sel itu tidak bisa lagi terstimulasi untuk berkontraksi lagi. Tapi masa refraktor nanti ada masa refraktor absolut, ada yang masih bisa distimulasi ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke depolarisasi awal. Nah, di sini terjadi selain natrium masuk, kalium akan keluar dari dalam sel ya, sehingga nanti dia akan komposisi membran dalam sel itu dia akan menjadi seimbang ya. Jadi oleh karena itu dia akan nanti selanjutnya akan menjadi plateau. Jadi kalau kalian lihat tadi grafiknya yang nomor 1 itu sebenarnya dia sudah tinggi, tapi nanti karena ion kalium juga keluar, makanya dia akan stay menjadi fase plateau.
di fase plateau ini selain kalium keluar, itu ternyata digantikan oleh ion kalsium. Ion kalsium akan masuk ke dalam membran sel pada fase ini yang memicu nanti proses kontraksi ya. Jadi kalsium ini nanti akan, kalau kalian masih ingat pembelajaran kontraksi otot otot rangka, maka kalsium yang akan masuk itu nanti akan merubah komposisi troponin dan tropomyosin ya, sehingga terjadi kontraksi. Jadi sama, proses itu juga terjadi di otot jantung. Nah, ada hal yang menarik di bawah sini ya. Jadi kalsium ini karena memang besar peranannya dalam proses kontraksi, maka obat-obatan yang dapat memodifikasi pintunya si kalsium ini akan bisa mengurangi kontraksi otot jantung. Nanti mungkin dari Farma aku akan menjelaskan berbagai jenis obat-obat yang bisa mempengaruhi kalsium sehingga bisa merubah dan meningkatkan atau bahkan mengurangi kontraksi jantung ya. Jadi ingat selalu ion yang paling besar peranannya adalah kalsium untuk kontraksi. Nah, selanjutnya reporisasi. Di sini membran potensial membran itu sudah mau turun lagi. Ketika dia turun ini, kalsium yang keluar itu lebih banyak sehingga melebihi dari ion kalsium yang masuk. Kalium yang keluar lebih banyak melebihi ion kalsium yang masuk, sehingga nanti akan terjadi reporisasi dan ditandai oleh grafik yang menurun ya. Oke, ya mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk biolistrik. Jadi paling tidak adik-adik ingat 5 fase tadi ya, 0, 1, 2, 3, 4, dan apa-apa saja yang terjadi di situ. Artinya mungkin yang bisa disimpulkan adalah bahwa kalian ingat tentang ion kalsium itu ya, nanti itu akan besar kalian pelajari efeknya dengan farmakologi. Ya, selanjutnya kita masuk ke sistem konduksi ya. Sistem konduksi itu adalah sistem yang berfungsi untuk menyebarkan listrik ke seluruh otot jantung. Jadi ini sama seperti kabel-kabel ya, jadi kabel-kabel yang ada di jantung supaya listrik itu bisa tersebar ke seluruh bagian jantung ya. Nah, beda dengan organ lain, jantung itu punya pembangkit listrik sendiri ya, namanya nodus SA. Jadi dia punya pacemaker sendiri. Karena jantung itu kan organ yang tidak boleh berhenti berdenyut ya. Kalau kita berhenti berdenyut berarti kita sudah meninggal ya. Beda sama otot. Otot bisa saja tidak berkontraksi, bisa saja kita tidak angkat dia tidak berkontraksi. Tapi beda dengan jantung, adalah suatu organ yang harus selalu berdetak ya, oleh karena itu dia punya pacemaker sendiri. Nah, setelah itu dari pacemaker akan turun ke traktus internodul, kemudian ke nodus AV, kemudian ke berkas His, kemudian ke serabut Purkinje yang untuk masuk ke ventricle. Barangkali struktur ini juga dijelaskan di anatomi ya atau di histo. Jadi prinsipnya sama ya. Jadi ini gambarannya, kalian belajar di atlas anatomi mungkin bisa lihat ya, ada SA node, kemudian internodal ya, kemudian AV node, kemudian berkas serabut Purkinje nih tadi cabangnya ya berkas His dan serabut Purkinje. Nah, ini juga penting kaitannya dengan klinis. Nanti kalian akan belajar penyakit-penyakit yang berkaitan dengan blok ya. Jadi ada namanya penyakit gangguan irama ya. Jadi gangguan irama. Jadi ini kan sebenarnya kabel-kabel yang menghubungkan, bersambung ya dari atas ke bawah ya. Tapi kalau ada yang terganggu di tengah-tengah ini, akhirnya yang di bawah ini tidak sinkron lagi kontraksinya dengan yang di atas ya, bisa terjadi gangguan irama ya. Dan bahkan juga kalau yang parah ada namanya blok atrioventricle ya. Jadi ini kan harusnya atrium dan ventricle nih ada bersambung kan ini kabelnya. Tapi kalau dia terblok di sini, nah itu juga bisa menjadi masalah ya.
Jadi nanti kalian akan belajar itu, yang jelas kalian harus paham bahwa struktur ini ada di sini, di sini, di sini ya. Nah, jadi penghantaran potensial aksi tadi dari berbagai kabel-kabel itu sebenarnya tergantung dari struktur dan sifat sel masing-masing sistem konduksi. Ada perlambatan penyebaran potensial aksi dari atrium ke ventricles. Kalau secara teorinya ya, itu bertujuan untuk memaksimalkan pengisian ventrikel yang optimal, terus mengoptimalkan juga kontraksi ventrikel, dan memaksimalkan proses ejeksi ventrikel. Ya, jadi katanya di sini agak dilambatkan sedikit ya supaya apa? Supaya ventrikel itu bisa maksimal menampung, terus ditampung banyak-banyak baru dia pompa dengan maksimal. Oleh karena itu ini yang biasa memang sering apa berkaitan dengan klinis tadi ya. Mungkin adik-adik akan baca tentang penyakit AV block itu, jadi akan menimbulkan masalah juga. Oke, kemudian deporisasi nanti akan menyebar melalui serabut Purkinje sampai ke bagian posterobasal ventricle ya, konus pulmonar dan bagian atas septum. Untuk masing-masing sistem konduksi ini adalah kecepatan konduksinya ya, dengan lamanya dan frekuensinya. Jadi memang kecepatannya itu sangat cepat. Dan ya, yang di sini kita coba lihat yang agak melambat di nodus AV ya. Di sini dia lebih rendah daripada yang lain untuk kecepatan konduksi sarafnya memang. Itu karena tadi tujuannya untuk mengoptimalkan proses ventrikel memompa ya. Jadi dia harus tampung dulu baik-baik baru dia pompa. Oke, itu tadi tentang sistem konduksi. Jadi poinnya adalah kalian ingat urutannya tadi, kemudian fungsinya, kemudian kenapa bisa apa? Kenapa ada perlambatan misalnya, kemudian kecepatannya masing-masing. Nah, kaitan klinisnya adalah tadi bisa terjadi gangguan irama ya, bisa terjadi blok di berbagai tempat ini. Sehingga bisa terjadi blok di berbagai tempat ini sehingga bisa mengganggu irama kontraksi antar ini atrium dan ventrikel. Kan kalau otot berkontraksi kan bagaimana? Ganti-gantian kan, atrium dulu baru ventrikel, atrium ventrikel ya, tidak bisa bersamaan ya, ganti-gantian. Jadi oleh karena itu kalau ada yang mengganggu kabel di sini, ini dia akan mengganggu irama dan dampaknya berarti mengganggu hemodinamik ya, tidak lancar darah maksimal keluar. Oke, sampai di sini dulu. Ada yang mau bertanya? Ada? Ini hanya apa? Mereview ya. Nanti akan banyak mungkin kalian bahas kalau sudah masuk ke penyakit-penyakit. Nah, ini sudah mau masuk ke kontraksi ya. Kalau kita mau bicara tentang kontraksi, berarti kita harus singgung protein apa yang berperan dalam kontraksi. Nah, protein yang berperan dalam kontraksi disebut sebagai protein kontraktil ya. Dia sama dengan yang ada di otot rangka. Nah, ya sama seperti yang ada di otot rangka, kita tahu bahwa sel otot jantung juga tersusun dari filamen tebal dan filamen tipis ya. Jadi sama, filamen tebalnya itu miosin, filamen tipisnya itu aktin, troponin, dan tropomiosin. Nah, inilah semua yang disebut sebagai protein kontraktil ya. Ini saya tidak perlu ulang terlalu jauh. Nah, untuk struktur seperti ini adik-adik saya harap masih ingat ya. Jadi kalau miosin itu yang seperti ini, yang ada kepalanya ya, yang bisa tertekuk, yang membentuk filamen tebal. Sementara kalau filamen tipis dibentuk oleh 3 tadi protein kontraktil, troponin yang spiral ini ya, tropomiosin yang spiral, troponin ini yang ada 3 kuning-kuning, dan aktin yang merah ya, membentuk filamen tipis. Oke, nah apa kaitannya nanti proses ini dengan protein ini dengan kontraksi? Kalau kalian ada ingat di slide
yang sebelumnya tentang masuknya kalsium, maka kalsium yang masuk itu akan berikatan dengan troponin C ya. Jadi troponin itu kan ada 3, troponin I, C, apalagi satu? Troponin A. Ya, nanti kalsium ini akan berikatan dengan troponin C sehingga akan merubah konfigurasi troponin. Nah, nanti troponinnya bisa bergeser membuka bagian aktin yang dia tutupi sehingga nanti memungkinkan nanti miosin untuk masuk membentuk cross bridge ya. Nah, ada satu struktur yang mungkin tidak ada di otot rangka. Kalau tadi protein kontraktilnya sama, tapi ada satu struktur yang tidak ada di otot rangka, yaitu ductus intercalatus. Jadi ini saya harap histologi mungkin singgung juga ya. Dia adalah suatu konektor ya, dia membentuk rangkaian penyambung antara satu serat otot jantung satu dengan yang lain ya. Jadi ini ductus intercalatus. Jadi kalau kalian lihat di sini ya, jadi dia kayak yang ini. Jadi yang menghubungkan. Ini fungsinya sebenarnya untuk apa sih? Ada struktur ini di jantung. Jadi struktur ini adalah satu struktur apa sih namanya? Kayak penghubung antar sel ya, yang memiliki tahanan listrik yang rendah. Jadi kalau ada struktur ini, depolarisasi yang terjadi dari satu sel otot jantung itu akan cepat bisa tersebar ke sel otot jantung lainnya ya. Nah, inilah ini disebut sebagai gap junction. Jadi dia kayak penghubung antar satu sel ke sel lain. Nah, struktur ini penting karena itu tadi jantung itu adalah organ yang krusial dalam tubuh ya. Jadi dia tidak boleh mati. Kalau bisa listriknya cepat sampai. Oleh karena itu diskus ini ada di sel otot jantung. Oke. Nah, karena itu dia itu akan memberikan kemudahan. Jadi ion-ion itu mulai cepat untuk bergerak, cepat untuk berpindah sehingga depolarisasi itu dari satu sel ke sel lain itu cepat. Mungkin sama prinsipnya kayak ini ya. Kalau di sel saraf itu ada namanya saltatory lompatan saltatory itu sebenarnya, tapi itu dia melompat, dia bukan melalui gap. Nah, yang fungsi daripada diskus ini sebenarnya itu untuk mempercepat perpindahan depolarisasi dari satu sel ke sel lain ya, melalui ini diskus ini. Jadi ada kayak gap pintu yang memudahkan perpindahan dari satu sel ke sel lain. Ya, kita mulai masuk ke mekanisme proses kontraksi, bagaimana bisa terjadi. Saya rasa ini tidak perlu lagi terlalu detail ya, karena adik-adik mungkin sudah tahu di biomedik. Jadi semua diawali oleh adanya kalsium yang masuk ke dalam intrasel. Nanti kalsium tadi saya sudah sampaikan di gambar itu, dia akan berikatan dengan troponin C ya, sehingga akan merubah konfigurasi troponin tropomiosin dengan membuka bagian aktif aktin. Nanti kemudian bagian aktif aktin akan terbuka, kepala miosin bisa masuk membentuk cross bridge. Lalu untuk repolarisasi nanti kalsium itu akan dipompa kembali di tempatnya. Kemudian terjadi relaksasi ya, jadi kembali ke posisi awal. Jadi sama yang terjadi di kontraksi otot rangka. Oke, untuk secara kompleksnya kita bisa lihat di slide berikut ya. Nah, jadi kontraksi jantung itu istilahnya adalah excitation contraction coupling. Eksitasi ini maksudnya itu tadi proses depolarisasi atau biolistriknya. Kontraksi adalah kontraksi, jadi harus ada dulu depolarisasi baru terjadi kontraksi. Kalau kalian ingat lagi di slide awal itu ada gambar 2 grafik merah dan biru. Nah, merah dulu yang naik baru biru atau kontraksi. Yang tadi itu eksitasi itu maksudnya adalah itu tadi potensial aksi ya, electrical impulse, kemudian kontraksi ya, proses kontraksi yang ditandai oleh pemendekan sel otot jantung. Oke, ini enggak usah, ini sudah. Nah ini.
Ya, kalau kalian lihat di atas ini sebenarnya mirip dengan yang slide di awal-awal ya tentang biolistrik. Jadi ada dua grafik di atas, grafik yang warna hijau sama grafik yang warna merah. Ya, grafik yang warna hijau ini adalah grafik yang menandakan potensial aksi, kan kalian ingat ada nol ini, kemudian fase 1, fase 2, 3, 4. Nah, yang 5 ini yang kontraksi. Kontraksi mulai tinggi kalau sudah masuk kalsium, yaitu di fase plateau, sehingga dia akan maksimal di sini ya. Namun ketika sudah mau reporisasi, kalsium sudah dipompa keluar, kontraksi juga ikut menurun ya. Jadi seperti itu. Itu gambaran secara jelasnya. Kemudian ada yang disebut masa refraktor ya. Masa refraktor ini adalah ada dua nih, refraktor yang absolut sama refraktor relatif. Masa refraktor itu adalah masa di mana ketika suatu sel itu tidak bisa lagi terstimulasi ya, ketika dia sudah masuk di fase ini. Ya, ada yang disebut absolut, betul-betul tidak bisa, ada yang refraktor atau masih bisa. Kalau di sini mungkin karena dia sudah mau turun ya, jadi sehingga bisa lagi dipicu kalau kita rangsang dengan misalnya listrik ya dari luar sehingga dia bisa naik lagi. Nah, gambaran grafik tersebut bisa diterjemahkan ke dalam gambar ini ya. Jadi kontraksi itu terjadi akibat eksitasi dulu dari aksi potensial, kemudian ditandai oleh masuknya kalsium, lalu terjadi kontraksi. Kalau mau lebih gambar detailnya ya bisa seperti ini. Tapi ini sebenarnya prinsipnya sama dengan yang saya jelaskan tadi ya, bahwa semua proses kontraksi itu dimulai dari potensial aksi yang nanti ditandai oleh masuknya dulu ion kalsium ya. Ini saya rasa sama persis dengan apa yang terjadi di otot rangka ya. Jadi kalsium masuk, kemudian oh ya, ada perbedaan sedikit juga tentang kalsium yang ada di otot rangka sama di otot jantung ya. Kita coba lihat apa bedanya. Nah, ada dua perbedaan utama antara kontraksi yang terjadi di otot jantung dan di otot rangka ya. Jadi kalau di otot jantung atau miokardium, sebagian besar kalsium itu masuk melalui kalsium channel di sarkolema selama fase plateau potensial aksi tadi. Sedangkan pada otot rangka, semua kalsium itu berasal dari retikulum sarkoplasma dan hampir tidak masuk dalam sarkolema. Jadi seperti itu ya. Jadi kalau kalian lihat di atas, memang banyak yang masuk ke dalam sini ya. Kalau otot rangka kan dia di sini, di dalam sini memang. Perbedaan yang kedua, ada kalsium tambahan yang berdifusi dari tubulus T ke dalam sarkoplasma. Jadi oleh karena itu, selain itu tubulus T-nya juga diameternya itu lebih besar daripada otot rangka ya. Jadi volumenya mungkin bisa 25 kali lebih besar dibandingkan otot rangka. Sehingga jumlah kalsium yang masuk bisa lebih banyak. Oleh karena itu, konsentrasi ion kalsium itu akan sangat besar pengaruhnya dalam kontraksi ya. Jadi konsentrasi kalsium untuk kontraksi sangat dipengaruhi oleh konsentrasi kalsium di ekstrasel. Jadi ini tadi berkaitan nanti dengan obat-obatan yang dipakai untuk memainkan tadi kontraksi jantung mau ditingkatkan atau mau diturunkan karena sangat dipengaruhi oleh konsentrasi kalsium. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanya? Oke, kita sudah belajar apa tadi yang tentang ini? Intinya kalau dari slide yang ini adalah peranan kalsium ya, peranan kalsium dalam proses kontraksi, kemudian nanti apa bedanya dia dengan kontraksi otot rangka ya. Nah, kita masuk ke siklus jantung. Nah, siklus jantung ini ya ada berapa fase nanti kita lihat. Ini kayaknya diulang lagi ya dari biomedik. Jadi kalau jantung berkontraksi itu sebenarnya kan ganti-gantian ya, atrium ventricle, atrium ventricle. Kita terlalu lama nih. Nah, ini saja langsung. Ada 5 fase ya. Jadi
fase kontraksi isovolumetrik, fase ejeksi, fase relaksasi isovolumetrik, fase rapid filling, fase kontraksi atrial. Nah, apa perannya kalian baca dan pahami ini nanti di kaitannya dengan penyakit di kardiovaskular, kalian akan belajar tentang hemodinamik. Kemudian kalian akan belajar tentang penyakit-penyakit yang bisa mengganggu hemodinamik, misalnya gagal jantung, ya, itu orang kardiomiopati. Itu kan orang yang memiliki gangguan fungsi ejeksi, ya, tidak bisa mengkontraksi maksimal, sehingga pasti fase-fase ini akan mengalami gangguan, ya. Nah, kita coba lihat satu persatu di fase ini apa saja yang terjadi. Ya, jadi siklus kontraksi jantung itu disebut sebagai cardiac cycle. Jadi dia cycle, ya, dia berputar, ya. Tidak boleh berhenti, ya, nah, harus berputar. Jadi dimulai dari sini. Dimulai dari sini isovolumetric ventricular contraction. Ini adalah fase pertama. Jadi di sini ventricle akan darah akan terkumpul dalam ventricle, tapi di sini belum ada tekanannya belum cukup kuat sehingga masih tertampung di ventricle, ya, di sini, dan belum bisa membuka katup semilunar, ya, atrioventrikular. Jadi isovolumetrik, jadi volumenya masih sama, ya. Nah, tapi lama-kelamaan darah kan tambah lama tambah banyak turun ke sini, ya. Terus tekanannya tambah lama tambah tinggi. Nanti darah di sini akan mendorong katup atrioventrikular, ya. Jadi akan mendorong katup semilunar sehingga akan membuka katup antara ventrikel dengan pembuluh darah, dan akan mendorong darah dari ventrikel ke pembuluh darah, baik itu aorta maupun nanti ke paru. Di situ disebut sebagai fase ejeksi, ya, fase ejeksi. Nah, darah yang tersisa setelah fase ejeksi ini yang disebut sebagai ESV, ya, atau end systolic volume, yang berjumlah sekitar 65 mili. Setelah itu darah sudah habis nih di sini. Nah, disebut nih sebagai isovolumic ventricular relaksasi. Jadi belum ada lagi perubahan tekanan yang berarti karena sudah keluar semua. Terus katupnya tertutup kembali, semilunar tertutup. Nah, setelah itu karena kosong di sini nih, atrium akhirnya dorong lagi darahnya dari atrium masuk ke ventricle. Ini disebut sebagai ventricular filling, ya. Jadi terbuka katup atrioventrikular, darah dari ventricle masuk ke darah dari atrium masuk ke ventricle, ya, mengisi. Nah, kemudian ada juga fase atrial sistol. Jadi atrium itu bisa juga berkontraksi, ya, untuk menghabiskan isi darah dari atrium itu masuk ke dalam ventricle, ya, atrial sistol. Cuman ini biasanya kita itu terjadi di setelah ventricular filling. Nanti ada namanya active filling, pasang passive filling, ya. Jadi kalau ini active filling, jadi didorong lagi darah oleh atrium masuk ke ventricle. Nah, setelah itu darah yang terdapat di dalam ventricle setelah pengisian oleh atrium disebut sebagai end diastolic volume, adalah suatu volume darah dalam ventricle, maksimal volume darah yang terdapat dalam ventricle pada akhir fase relaksasinya ventricle itu, biasanya sekitar 135 mili. Nah, setelah itu sudah dia tambah lama tambah banyak, nanti dia akan kembali lagi siklusnya, ya, memompa lagi keluar. Jadi seperti itu. Jadi bisa dibayangkan kalau ada gangguan kontraksi, ya, ada kardiomiopati, ada kelemahan otot-otot ventrikelnya lagi nggak mampu lagi memompa, maka bisa volume ini akan berubah. Dia bisa lebih banyak yang tersisa, ya, sehingga akan mengganggu hemodinamik. Atau bisa juga misalnya ada katup, ya, yang membuat tidak maksimal pemompaan. Jadi siklus ini kalian pahami baik-baik sehingga nanti kalau ada penyakit yang berkaitan dengan kontraksi dan hemodinamik itu kalian bisa logikakan, ya. Nah, ini
rumus-rumus saja sih. Apa itu tadi EDV, apa itu ESV, apa itu stroke volume. Jadi sudah tadi dijelaskan ya bahwa end diastolic volume adalah volume darah yang tersimpan di akhir fase diastolnya ventricle. Kemudian end systolic volume adalah volume darah yang ada di ventricle setelah fase sistol. Jadi setelah dia kontraksi berapa yang tersisa. Kemudian stroke volume adalah volume darah yang diejeksikan oleh ventricle per detik. Kemudian ada juga disebut sebagai ejection fraction ya, adalah stroke volume dibandingkan dengan EDV. Nah ini mungkin yang akan ada kaitannya dengan klinis. Apakah angka-angka ini relevan? Karena katanya kalau angkanya lebih dari 55% perbandingan antara stroke volume dengan EDV-nya berarti itu jantungnya itu sehat atau kuat mendorong atau kuat berkontraksi. Jadi bayangkan kalau misalnya ini kurang, apa yang terjadi? Berarti EDV-nya lebih besar ya dibanding ini. Atau ininya lebih besar dibanding ini. Ya, berarti itu dia ada gangguan ejeksi. Oh ya, ini satu-satu lagi diperlihatkan. Sebenarnya sudah sama sih dengan yang tadi. Sama dengan yang saya digambar yang lingkaran itu ya. Ini hanya memperlihatkan apa yang terjadi pada setiap fase dengan keterangannya masing-masing ya. Jadi intinya saja kalau isovolemik berarti volume tetap, tekanan meningkat tapi tekanan ini belum cukup kuat untuk mendorong katup semilunar ya, sehingga belum ada perubahan volume. Kemudian kalau di gambaran EKG fase ini akan terlihat sebagai gambaran kompleks QRS. Sama kalau ventricular ejection tadi ya berarti ejection ventricular berarti terbuka katup semilunar, ventricle memompa mendorong darah ventricle ke pembuluh darah ya. Setelah itu ke relaksasi ventricle. Nah, sudah habis nih darahnya terdorong, di sini tekanannya menurun, katupnya menutup kembali. Kemudian pada gelombang EKG ini tampak sebagai T-wave. Ya, ventricle belum mengembang, ventricle sudah mengembang tapi belum mengisi ya. Jadi belum ada perubahan volume juga. Nah, nanti setelah itu atrium nanti akan mulai mendorong isinya ke ventricle ya. Di sini ditandai oleh perpindahan darah dari atrium ke ventricle. Jadi ada feeling tadi ya, yang ada rapid feeling, ada feeling complete atrial systole. Jadi ini yang kontraksi atrium yang mendorong darah sampai dari atrium ke ventricle supaya memindahkan semua darah dari atrium ke ventricle. Nah kemudian ini tadi sudah. Ya begitu, baru nanti kembali lagi ke isovolumetric contraction ya. Nah, kalau mau digabung semua grafik-grafiknya, itu mungkin bisa terlihat di sini ya. Agak membingungkan memang. Jadi, tapi kalian bisa identifikasi ya. Jadi ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 grafik di sini. Ada grafik yang merah. Nih, grafik yang merah ini bicara tentang tekanan ya. Tekanan atrium dan ventricle. Kalau yang biru ini adalah bicara tentang volumenya ventricle. Terus yang ini yang coklat bicara tentang EKG atau elektrokardiografi, nanti kalian belajar. Mungkin Dokter Suma akan menjelaskan ini juga. Kemudian fonografi ini adalah bunyi jantungnya, ya, bunyi jantung. Jadi seperti inilah kira-kira kalau mau disatukan semua grafiknya ya. Jadi kalau kalian bisa lihat di fase ini apa yang terjadi, bunyi apa yang terjadi, gambaran EKG-nya seperti apa. Ya. Oke, bunyi jantung ya. Jadi tadi ini kita sudah singgung-singgung di slide sebelumnya tentang fonografi atau bunyi jantung. Bunyi jantung itu bisa didengar akibat adanya penutupan katup atrioventrikular dan semilunar ya. Jadi katup antara atrium dan ventrikel dan katup antara ventrikel dan pembuluh darah tadi. Biasanya kita mendengar menggunakan stetoskop. Namun ada bunyi jantung lain seperti 3, 4 ya. Untuk lebih jelasnya barangkali akan dijelaskan juga sama Dokter Suma tentang pemeriksaan fisik. Intinya kalau kalian mau memeriksa ini,
kalian harus meletakkan stetoskop itu pada titik-titik tertentu seperti di atas ini ya. Kalau mau dengar bunyi katup ini di sini, dan sini. Kemudian bunyi jantung itu kan tadi ada bunyi jantung 1 dan bunyi jantung 2 ya. Nah, di antara bunyi jantung ini bisa saja ada bunyi lain. Nah, ini mungkin yang akan juga dijelaskan oleh Dokter Suma, Mbak, atau internis lainnya tentang bunyi tambahan ya. Jadi kan sebenarnya bunyi jantung itu hanya loop, dup, loop, dup. Tapi kalau ada loop, dup berarti itu ada bising atau bunyi tambahan. Bisa juga uh, setelah dup ada bunyi tambahan. Jadi itu nanti ada dua jenis nanti bising, bisa bising sistol yang terletak antara bunyi 1 dan 2 atau bising diastol antara 2 dan 1. Itu nanti orang klinisi akan menjelaskan. Intinya bunyi jantung itu yang bisa kalian dengar dengan normal itu dua, bunyi 1 dan bunyi jantung 2. Bunyi jantung 1 timbul akibat penutupan katup tadi mitralis dan tricuspidalis, dan bunyi jantung 2 karena penutupan katup aorta dan pulmonalis. Ya, ini topik terakhir tentang regulasi kardiovaskular. Untuk tahu tentang regulasi, kalian harus paham dulu tentang konsep ini ya. Apa saja sih yang mempengaruhi cardiac output-nya jantung? Jadi cardiac output atau curah jantung itu sebenarnya adalah jumlah darah yang dipompa oleh jantung setiap menit. Jadi biasanya dapat kita peroleh dari hasil kali frekuensi jantung atau heart rate dengan volume sekuncup ini atau stroke volume. Jadi ini sama dengan stroke volume. Nah, ini. Jadi cardiac output adalah hasil kali dari stroke volume dengan heart rate. Nah, heart rate ini sangat dipengaruhi oleh persarafan otonomik ya, parasimpatis dan parasimpatis. Sementara stroke volume dipengaruhi oleh 3 hal, preload, afterload, dan kontraktil. Ini adalah rumus yang sangat-sangat besar perannya kalau kalian nanti belajar kardiovaskular, karena nanti kita akan bermain di sini, apalagi kalau kita mau kaitkan dengan penyakit-penyakit gangguan hemodinamik tadi ya, gagal jantung, kardiomiopati ya, dan lain-lain. Pasti bisa dibayangkan ya, beda beda nanti cardiac output-nya orang yang dikejar anjing sama yang duduk santai ya, karena heart rate-nya pasti lebih cepat. Begitu pula sebaliknya ya. Nanti yang masih asing barangkali ini preload, afterload, dan kalau contractility ini kan sama kontraksi. Preload dan afterload ini apa sih? Ya ini sama kembali ya, diulang. Jadi cardiac output atau curah jantung adalah volume darah yang diejeksi per menit dari jantung, berkisar 4-6 liter per menit. Jadi normalnya katanya adalah 70 mili dikali 60. Kalau heart rate-nya 60 berarti sekitar 4 liter darah dipompa keluar jantung kita setiap menit ya. Jadi bayangkan itu beratnya, bebannya jantung. Nah, ini tadi sudah juga di slide. Jadi yang pengaruhi curah jantung tadi kontraktilitas, heart rate, preload, afterload. Iya, ini sama ya tadi. Ini mungkin yang bisa lebih integrasikan ya. Jadi volume akhir diastolis tadi ya, sama di siklus jantung itu. Dan volume akhir sistolik itu sangat dipengaruhi oleh kontraktilitas ya. Kalau volume akhir diastolik atau EDV itu dipengaruhi oleh distensibilitas dinding jantung, waktu pengisiannya, jadi semakin lama itu atrium mengirim darah ke jantung, semakin ke ventricle pasti semakin banyak juga EDV-nya. Tekanan pengisian ya, jadi semakin tinggi tekanan untuk mendorong juga, maka EDV-nya akan banyak juga. Nah, kedua volume ini akan mempengaruhi stroke volume. Stroke volume kalau dikalikan dengan frekuensi menjadi cardiac output ya, atau CO. Nah, untuk mempengaruhi hemodinamik atau vaskular, CO itu sangat harus tergantung dari tekanan perifer juga ya. Di pembuluh darahnya ini ada sumbatan tidak? Lancar tidak pembuluh darahnya? Kalau lancar ya tekanan darah normal. Kalau pembuluh darahnya tersumbat-sumbat sama lemak-lemak,
nanti dijelaskan juga sama orang PA ya, aterosklerosis, maka tekanan darahnya juga pasti akan terganggu. Jadi, nah itu semua akan mempengaruhi afterload. Afterload itu adalah beban yang akan kembali lagi ke jantung ya, kembali. Jadi seperti itu kira-kira penjelasan grafik ini ya. Nah ini adalah faktor-faktor yang bisa merangkum, yang mempengaruhi apa saja yang mempengaruhi preload, apa saja yang mempengaruhi kontraktilitas, apa saja yang mempengaruhi afterload. Apa yang bisa meningkatkan preload, apa yang bisa merendahkan preload, begitu pula meningkatkan kontraksi, merendahkan kontraksi, meningkatkan afterload dan menurunkan afterload ya. Jadi begitu ya, kalian bisa baca ini bisa menjadi panduan juga kalau kalian membahas kasus ya. Jadi brainstorming dulu sih, apa-apa saja mempengaruhi hemodinamik ya. Nah ini bisa menjadi bagian diskusinya kalian bahwa oh kalau kontraksi meningkat itu karena ini, karena ini, karena ini ya. Meskipun nanti akan tersingkir sendiri karena bukan misalnya karena hormon, misalnya karena apa. Iya, ini kayaknya sudah terakhir. Ya, itu slide dari saya. Terima kasih. Ada yang mau bertanya, Dek? Masih ada sekitar 15 menit. Ada? Udah ada. Dokter Ani minta kuis katanya ya. Saya belum buat. Iya dok, boleh dok. Oh, Enggak nanti apa-apa saya juga buat. nanti menyusul kuis tak. Oh iya, oke. Iya dok. Supaya saya tahu pencapaiannya mereka Iya, paham tidak. Iya. iya dok. Sebenarnya kuis Siap. itu dibuat bukan untuk memberatkan. Itu sebenarnya menjadi alat ukur kami kalau mengajar, kalian paham enggak? Ya, itu. Jadi sebenarnya kuis itu ya bagus kalau dosennya itu masuk kembali ya. Kayak Dokter Suma mungkin karena dia sering. Tapi kalau saya nih kalau saya sudah kasih menjelaskan satu kali begini terus saya kasih kuis, harusnya saya feedback kalian. Oh ini ada yang enggak paham ya. Tapi mudah-mudahan paham semua sih. Tapi kalau dosennya bisa masuk lebih dari satu kali itu bagus sekali. Jadi dia nanti akan lihat kuisnya. Mungkin Dokter Suma ya, Dokter Ani bikin kuis banyak-banyak. Iya dok, hampir Hmm. setiap materinya Jadi ada kuisnya. kalian kerja kuisnya supaya kalian tahu materinya Dokter Suma itu kalian yang mana tidak paham sehingga kalau Dokter Suma masuk lagi mungkin kalian tanyakan atau Dokter Sumanya yang bertanya kayak gitu. Ya, baiklah kalau sudah tidak ada. Semoga ilmunya bermanfaat, bisa jadi pengantar untuk memasuki blok kardio. Semoga juga nilainya bagus semua ya. Saya itu kalau sudah yudisium pusing nih kalau sudah lulus. Di bagaimana Dokter Ani? Iya dok, semoga lebih bagus nih dok, Nggak karena pernah banyak ini nanti kuis-kuis kardio ini. pecah rekor banyak lulus. Jadi bukan menakut-nakuti, cuman ya ayolah masa angkatan ini tidak bisa lebih baik dari angkatan yang kemarin. Iya betul dok. Iya Tapi betul. tahun lalu lumayan tahu dok, banyak Oh, nih beda retaker yang yang banyak yang lulus tahun oh lalu. Tahun oh lalu. ini yang ikut Semoga banyak tahun ini bagus. 18 ya. 2018 dok, ada Ah, retaker iya, ya. kalau iya sih. Oh iya. Nggak apa-apa. Oh berarti ada di improvement. Ada Baiklah. di improvement dok. Yang Itu penting karena dia kuis kerja semua aja dok, kuisnya soalnya kan. apa kuis, apa soka ya. Berarti Jadi ingat sedikit itu tahu lah. kuis itu mengambil peran ya. Iya Jadi dok. apalah jangan malas lah. Maksudnya kita adik-adik harus selalu semangat tuh. Kemudian saya juga minta maaf ya karena harus online. Padahal saya sendiri bikin aturan angkatan offline. Tapi enggak apa-apa. Jadi Iya mudah-mudahan dok. tidak mengurangi nilai yang saya bisa berikan meskipun via daring. Terima kasih banyak adik-adik atas waktunya. Dokter Ani terima kasih. Iya dok, Juga saya sama-sama. akhiri dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Ya dok, makasih dok. Terima kasih banyak dok.